Hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat zujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor. Banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana. Kenapa? Hati kita kotor. Ibaratnya zujajah tadi, kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah. Loh, Allah itu sangat sayang pada kita. Dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih. Wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Ya antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret, ada hidayah Allah itu. Tapi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang falsafah cahaya. Baik, teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita cek dulu apa itu cahaya. Yo, kalau dalam bahasa Arab, cahaya itu istilahnya adalah nur. Nur itu secara sederhana didefinisikan sebagai al-dhahir bidzatihi al-muzhir liwairihi. Al-dhahir bidzatihi itu sesuatu yang terang atau tampak pada dirinya sendiri, dan al-muzhir li ghairihi itu sesuatu yang membuat yang lain tampak atau terang. Kalau ada cahaya itu kan dirinya sendiri bercahaya, yang sekelilingnya juga bercahaya. Lampu misalnya, lampunya sendiri itu kan terang, bercahaya. Nah, itu namanya al-dhahir. Yang sekelilingnya akhirnya juga ikut kelihatan karena ada cahaya tadi. Itulah al-muzhir. Jadi ada al-dhahir, ada al-muzhir. Itulah dua karakternya cahaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, inilah inti kajian kita malam hari ini. Ini ayat yang populer sekali tentang cahaya. Saya baca pelan-pelan ayat ini, insya Allah banyak yang sudah hafal. Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin, fiha misbah, al misbahu fi zujajah, as-sujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amthal
linnas wallahu bikulli syai'in alim. Oke, kita artikan sebagian-sebagian dulu biar lebih mudah pahamnya. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat. Yang di dalam miskat itu ada misbah. Yang misbah itu terletak di dalam zujajah. Zujajah itu bagaikan bintang yang bersinar, yang menyala karena pohon yang penuh barokah sejenis zaitun, yang tidak timur dan tidak barat, yang hampir saja minyaknya bercahaya meskipun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Baik, kita maknai sebagian-sebagiannya. Kalau Allahu nurus samawati wal ard, maknanya mungkin jelas. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah sumber cahaya. Allah adalah sumber segalanya di langit dan bumi. Tadi dengan analoginya Imam Ghazali tadi. Kalau tidak ada nur, kalau tidak ada cahaya dari Allah, segalanya juga tidak ada. Karena kuncinya adalah cahaya. Dan Allah lah cahaya langit dan bumi. Oke, kita lanjutkan. Mathalu nurihi kamishkat. Jadi cahayanya Allah itu seperti miskat. Miskat itu lubang di tembok atau satu lubang di dinding. Mungkin kita bisa mengartikan satu ceruk. Itu miskat namanya. Jadi, ya kalau dilihat di gambar itu ya misalnya ada lampu yang menyala di dalam lubang di dinding. Dalam satu miskat. Jadi ada lubang tertutup di dinding yang fiha misbah. Di dalamnya ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Berarti lampu itu hanya dimaksud nanti nyala apinya itu kan lampu. Nah, lampunya sendiri terbuat dari kaca. Maka al-misbahu fi zujajah. Jadi ada satu lubang, kemudian di dalamnya ada lampu, yang lampu ini dikelilingi kaca. Yang kaca ini berkilau. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kacanya yuk, kita ngerti kaca ya. Kaca kan berkilau karena nanti dia memancarkan cahaya. Nah, setelah itu dari mana bahan bakarnya lampu ini? Dari syajarah mubarakah. Zaitunah, jadi pohon yang penuh berkah sejenis zaitun. Cirinya apa pohon ini? La syarqiyah wala ghurbiyah. Nah, jadi ini syajarah mubarakah. Dan ada satu ciri lagi, saking kuatnya minyak syajarah mubarakah ini, bahkan seandainya dia tidak disentuh, tidak dinyalakan, tidak disambar dengan api, dia sebenarnya sudah bisa menerangi. Saking kuatnya syajarah mubarakah atau minyak ini. Jadi yakatu zaituha yuti'u walau lam tamsasunar. Jadi lampu ini minyaknya syajarah mubarakah. Nah, syajarah mubarakah ini karena dia sangat kuat, maka meskipun kita tidak menyalakannya dengan api,
dia rasa-rasanya sudah bisa menyala sendiri. Itu maksudnya yakadu zaituha yudhi'u. Mungkin teman-teman bisa membayangkan dengan lihat gambar di slide yang saya bawa ini. Jadi ada miskat, misbah, zujajah, syajaroh mubarokah. Ada banyak versi makna terhadap ayat ini. Saya bawa 2 malam hari ini, yang satu dari Imam Ghazali karena tadi janjinya saya mengambil dari miskat. Tapi sebelum saya masuk ke miskat, ada makna yang populer. Jadi ayat ini dimaknai secara umum dengan model seperti ini. Jadi yang pertama miskat. Miskat itu yang tadi kita sebut gua tadi, atau ceruk di dinding. Secara umum maknanya miskat itu dunia batin atau rohaninya manusia. Mengapa disebut dunia batin? Ya kan batin kita yang agak di dalam, sama seperti ceruk tadi, dia agak masuk ke dalam, tidak di luar. Jadi miskat itu dunia batin kita, dunia rohani kita. Nah, dalam dunia rohani kita itu ada misbah. Misbah itu ada lampu yang menerangi. Ini yang tadi saya sebut hidayah, cahaya. Nah, tafsir-tafsir secara umum banyak mengartikan misbah itu ya keimanan dan juga Al-Quran. Tadi kan di atas saya jelaskan di antara makna cahaya antara lain ya keimanan, ya Al-Quran. Jadi yang menerangi batin kita yang di dalam ini adalah lampu yang jenisnya adalah keimanan atau Al-Quran. Berarti tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Al-Quran, berarti dunia batin kita kehilangan hidayah dan dia akan gelap karena tidak ada lampunya. Nah, lampu ini dikelilingi oleh zujajah, kaca. Kaca inilah nanti yang memancarkan, membantu cahaya memancar lebih luas. Yang bisa memancarkan cahaya itu bantuan dari zujajah. Zujajah ini biasanya diartikan hati kita, kolbunya manusia. Makanya ada uraian, ulasan bahwa hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat zujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor. Banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana. Kenapa? Hati kita kotor. Ibaratnya zujajah tadi, kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada. Bukan karena Allah tidak mau lagi memberi hidayah atau petunjuk pada kita, tapi hati kita sendiri yang kotor, kacanya sendiri yang kotor, sehingga lampunya tidak memancar keluar. Nah, syajaroh mubarokah yang tadi disebut minyaknya, yaitu sumber dari Allah langsung. Syajaroh mubarokah ini kan yang menyalakan misbah. Misbah tadi kan apinya lampu itu. Apinya lampu itu asalnya dari mana? Itu kalau pakai bahasa metafornya tadi, itu kan lampu itu kan tadi simbol dari keimanan dan Al-Quran. Dari mana sih asalnya keimanan dan Al-Quran? Itu berarti kan sumbernya keimanan, sumbernya Al-Quran, atau sumbernya cahaya, yaitu wahyu Allah sendiri. Jadi itulah cahaya dari Allah langsung. Karena keimanan dan Al-Quran nyambung langsung ke Allah, itulah
minyaknya. Oke, jadi keimanan dan Al-Quran yang ada di hati kita akan tetap bercahaya. Syaratnya, minyaknya tetap banyak, tetap ada, dan zujajahnya tidak gelap. Kita nyambung terus dengan Allah, dan kolbu kita jernih. Maka keimanan dan Al-Quran itu akan memberi banyak hidayah dalam hidup kita. Lah terus maksudnya yakadu zaitu hayudi'u walau lam tamsas hunar. Itu maksudnya apa? Kalau makna secara umum biasanya diartikan seakan-akan keimanan dan Al-Quran tadi itu saja sudah bisa memberi hidayah kepada kita, meskipun belum disambungkan dengan Allah. Berarti belum dimaknai, belum ditadaburi, belum diamalkan. Itu saja sudah bisa jadi hidayah dalam hidup kita. Apalagi dia dinyalakan dengan apinya Allah. Kita sambungkan hati kita dengan Allah langsung. Maka dia akan semakin menjadi hidayah dalam hidup kita. Jadi itu meskipun tidak kita Al-Quran dan keimanan itu, meskipun hanya kita percayai saja, tidak kita kelola secara mendalam, ini kan biasanya dimaknai begitu, dia sudah bisa jadi hidayah. Tapi jangan takut, Allah dalam posisi sajarah mubarakah selalu menambahkan apinya. Sehingga misbah semakin terang, petunjuk selalu hadir dalam hidup kita. Nah ini biasanya maknanya secara umum itu. Jadi ada miskat, ada misbah, ada zujajah, ada syajarah mubarakah. Yakadu zaitu ayuti walau lam tamsasunar. Seakan-akan Al-Quran itu sudah memberi hidayah meskipun belum dibaca, belum dihafal, belum ditadaburi, belum diamalkan. Apalagi kalau sudah dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan. Dia akan semakin memberi hidayah kepada kita. Jadi ada makna yang seperti ini. Baik, ini makna umum ya, yang banyak kita temukan di tafsir-tafsir. Sekarang kita coba masuk ke makna dari Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. Nah, kita mulai. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu nurus samawati wal ardh. Ini dalam Mishkat dijelaskan maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh itu Allah lah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allah lah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya. Sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah. Nah ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada. Atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina, yang wajibul wujud. Dia adanya itu sifatnya wajib. Tidak mungkin dibayangkan tidak ada. Karena dia adanya wajib. Sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud. Keberadaannya hanya pinjaman dari adanya Allah. Jadi Allahu nur samawati wal ard itu berarti
semua ada yang selain Allah, itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, sekarang tentang miskat, misbah, zujajah. Imam Ghazali memaknai miskat itu sebagai ar-ruh al-khisas. Daya khis, daya indrawi. Jadi miskat itu fisik indrawi kita, panca indera kita. Mengapa kok disebut miskat? Ya miskat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca indera kita itu kan ya modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah itu miskat. Jadi daya indrawi kita. Jadi aspek fisik kita. Itu miskat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu miskat. Nah, di dalam miskat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau ar-ruh al-aqli. Kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiyah. Jadi, kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi. Lahirnya nanti ilmu. Karena kenapa disebut misbah atau lampu? Ya karena ilmu inilah yang jadi hidayah, memancarkan terang ke seluruh dunia. Makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah sirojam muniroh, lampu yang memberi cahaya. Itu karena mereka punya daya rasional, itu misbah. Jadi dalam tubuh fisik kita ada daya intelijensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahiyah. Nah, ada zujajah. Zujajah ini kalau Imam Ghazali mendefinisikannya ar-ruh al-khoyali atau daya imajinasi. Ar-ruh al-khoyali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat, yang menyambung antara miskat dengan misbah itu zujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Zujajah lah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata, sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu dan pengetahuan kita. Makanya zujajah ini tidak boleh kotor. Kalau dia kotor, dia gelap, dia tidak akan bisa memancarkan misbah ke miskat. Justru dia akan jadi penghalangnya cahaya. Jadi itu miskat, misbah, zujajah. Jadi kemampuan imajinatif kita, kemampuan, kalau istilahnya Imam Ghazali, khoyali, daya abstraksi kita untuk menyambungkan dunia batin dengan dunia lahir. Batin kita yang misbah itu sifatnya ideal, jernih, sementara miskat ini yang duniawi. Perantaranya zujajah, kaca tadi. Kalau zujajahnya terang, dia bisa dari misbah menerangi miskat. Kalau tidak, ya miskatnya jadi gelap. Disinilah hidup kita terus menjadi gelap. Nah, ada syajaroh mubarokah. Syajaroh mubarokah itu dalam bahasanya Imam Ghazali,
ilmu jiwa reflektif atau ar-ruh al-fikri. Kenapa pakai istilah sajaroh mubarokah ya? Karena ibaratnya seperti pohon. Pohon itu kan nanti dimulai dari akar, kemudian muncul batangnya, kemudian muncul cabangnya, kemudian muncul rantingnya, dan seterusnya. Sehingga hanya dari akar yang kecil, kemudian muncul banyak sekali tumbuhan dari situ. Cabang, ranting, daun, buah, dan lain sebagainya. Nah, sajaroh mubarokah atau jiwa reflektif itu seperti itu. Ilmu-ilmu wawasan keilmuan kita mubarokah, semakin lama semakin menjadi banyak, semakin menjadi luas. Yop zaitun itu sebagaimana minyak zaitun. Minyak zaitun, minyak yang menerangi lampu. Yang sifatnya la syarqiyah wala gharbiyah. La syarqiyah wala gharbiyah itu maksudnya dia murni rasional objektif. Tidak barat, tidak timur, itu tidak tendensius. Dia jernih. Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dibilang salah. Jadi menurut Imam Ghazali, dalam diri kita, dalam miskat kita, ada misbah, daya rasional. Yang daya rasional ini dibantu oleh zujajah, daya khoyali. Yang sumbernya misbah tadi adalah sajaroh mubarokah. Jiwa yang reflektif. Jiwa yang reflektif itu berarti jiwa yang menyambung langsung dengan Allah. Ar-ruh al-fikri, yang berpikir secara reflektif. Yang dia ini dalam kebenaran dia murni, rasional, objektif, jernih. Kalau iya ya dibilang iya, kalau tidak ya dibilang tidak. Kalau masih syarqiyah atau masih gharbiyah berarti belum murni. Berarti zujajahnya masih agak kotor. Nah, kemudian ada yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsa hunar. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar itu kalau menurut Imam Ghazali melambangkan jiwanya para sufi. Kalau tadi sajaroh mubarokah jiwa reflektif, kalau ini daya suci, daya profetik, daya kenabian yang biasanya dimiliki para wali. Kondisi murni, kondisi jernih itu kan yang punya adalah para kekasihnya Allah. Nah, para kekasih Allah ini loh yang yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Orang-orang ini dalam dirinya sendiri sudah ada cahaya. Jadi dia memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun sebelum disentuh oleh api, dia sendiri sudah hampir punya cahaya. Yakadu zaituha yudi'u. Apalagi kalau cahaya Allah hadir dalam diri mereka. Disitulah nanti ada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi diri kita, diri para sufi, para wali yang jernih bercahaya, kehadiran cahayanya Allah lagi, maka semakin terang cahayanya. Itulah nur ala nur. Jadi, ya makna ringkasnya, mari kita bersihkan batin kita bersihkan diri kita, jiwa kita. Jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya. Apalagi jika nanti cahaya Allah hadir dalam diri kita. Disitulah nur ala nur terjadi. Cahaya di atas cahaya. Itulah makna ayat ini menurut Imam Ghazali. Baik, ambil nafas sebentar ya. Itu tadi kita baru membahas surat An-Nur ayat 35 yang sering dikutip oleh banyak orang. Oke, kita lanjutkan lagi
Nah, saya tambahi sekarang aspek-aspek teknisnya. Kalau tadi filosofinya sudah ya. Saya awali dari kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca jiwa kita. Kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah. Atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja tidak bisa, bagaimana bisa memancarkannya? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini. Ini sebenarnya levelnya paling rendah sih. Tapi kita masih sering terjebak di sini. Yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, itu ibarat kita nempel satu titik gelap, satu titik kotor dalam kolbu kita. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Sampai di titik ketika kolbu kita gelap sama sekali, terhijab sama sekali, maka mungkin kita sudah tidak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah. Karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada loh orang itu ilmunya tinggi, pinter, mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat. Tapi rasanya yang keluar dari beliau, dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan, kok semakin jauh dan menjauh dari Allah. Kemungkinan batinnya sedang gelap kotor oleh tumpuan-tumpuan dosa atau maksiat. Ya teman-teman tidak usah nuding siapapun di luar diri. Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri. Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga banyak aktif di kajian-kajian, sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap. Referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah. Loh, Allah itu sangat sayang pada kita. Dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih, wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Yo antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret, ada hidayah Allah itu. Tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita tidak bisa menemukannya. Hidayah itu dalam diri kita karena batin kita gelap. Imam Ghazali kan bahkan kalau dalam Bidayatul Hidayah itu kan man yasdad ilman walam yasdad hudan. Jadi barang siapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah, hidayahnya kok tidak tambah, ya berarti yang terjadi hanya
dia semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang ilmunya nambah tapi tambah jauh dia dari Allah. Mengapa? Karena dia nambah ilmu tapi tidak ketemu hidayah. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Ya, karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi. Bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda. Itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja. Sampai lupa Allah, mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin ngaji, tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan, atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu berarti kita sama sekali tidak bisa lepas. Bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat, biasanya kita juga mengalami keterikatan duniawi. Baik, ada yang lebih tinggi lagi dari keterikatan duniawi, yaitu kebanggaan diri. Nah, ini lebih halus lagi kalau ini. Saya sudah bebas dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi, apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah,
cahayanya dengan dosa. Yang kedua, menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi. Yang ketiga, ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Hanya dengan daya kekuatan kita sendiri, kita lupa bahwa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Daya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses, itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin makian ke orang dasar sesat, tidak begitu. Tidak sedalam itu, tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus, tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya. Arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya amal baik, sedekah. Kita tekun bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang yang ikhlas, sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa Allah ini melipat gandakan hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas. Tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi. Biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah, ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa. Sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh kok mandi, basa Jawa ini mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus kok kejadian bener. Kita meramal apa beneran begitu. Kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini. Itu kalau tidak hati-hati. Karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah. Semakin banyak ibadahnya, kesaktianku mungkin tambah dalam.
Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini. Ke karomah-karomah, ke kelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita. Meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati, apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un. Menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali pada Allah. Tidak yang aneh-aneh dan macam-macam, termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Jadi ndak itu. Itu semua kalau ndak hati-hati akan menjadi hijab. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sih yang awam ya, teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya. Kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Kita masih memerangi yang paling dasar. Semoga kita pelan-pelan bisa membersihkan hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng, saling membantu, saling mengingatkan. Meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai.